Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat ke-11 Hud ayat 25. Sebelumnya Allah menceritakan dalam firman-Nya mengenai orang-orang yang mengingkari kebenaran, tidak menerima dakwah dikarenakan kesombongan mereka, dikarenakan mereka memiliki posisi yang kuat, mereka punya harta, mereka punya jabatan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan kebenaran dakwah dan bukti-bukti, mereka tidak bisa menerimanya. Nah, kemudian kisah bergulir kepada kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ini sangat relevan karena Nuh adalah Rasul yang pertama, seorang Nabi yang Allah turunkan untuk menghadapi perbedaan akidah, sehingga Nabi ini harus berhadapan dengan massa yang banyak, karena pada saat itu manusia sudah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Di sini Allah akan menceritakan bahwa betapa orang-orang yang terhormat di kalangan kaumnya adalah penentang paling besar. Kemudian dialog yang dilakukan tidak bisa membuka hati mereka. Dan peringatan itu diberikan dalam masa yang panjang sampai akhirnya Allah mengirimkan bencana, azab sebagai azab dari kesombongan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, Untuk kalian. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Jadi pesannya sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu agar kaumnya, kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi perjuangan iblis itu betul-betul nyata untuk menarik manusia, membelokkan manusia dari jalan yang lurus, menciptakan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan kepada Allah. Dan sungguh inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang menyedihkan. Jadi semua yang mereka lakukan itu punya konsekuensi yang berat. Karena setelah kehidupan yang pertama ini berakhir, manusia mati untuk yang kedua kalinya. Nah, di kehidupan kedua cuma ada pilihan tuh surga atau neraka. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah al-mala', pemuka-pemuka, orang yang tinggi kedudukannya, orang yang kaya, pemimpin dari kabilah. Al-mala'ul ladzina kafaru, jadi pemuka-pemuka dari orang-orang yang kafir itu, ma naraka illa basyaram mithlana
wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat kamu melainkan hanyalah orang-orang atau manusia biasa seperti kami. Enggak ada kamu tuh punya kelebihan, wahai Nuh. Dan kami tidak melihat orang-orang yang ikut denganmu, orang-orang yang cepat bisa menerima dakwahnya, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Maksudnya orang-orang miskin, nggak punya posisi, nggak punya harta. Wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadhibin. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Kamu bukan orang yang kaya banget, bukan pemimpin yang tinggi banget. Kamu tuh cuma biasa-biasa aja nih, nggak lebih tinggi daripada al-mala'ul ladzina kafaru. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi apa yang Nabi Nuh dakwahkan diiktiraf sebagai sebuah kedustaan hanya untuk mengangkat dirinya supaya popularitasnya naik, menjadi pemimpin, seperti itu. Jadi ini adalah suatu cerita yang berulang. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Berkata Nuh, wahai kaumku, bagaimana menurut pendapatmu, menurut pikiranmu, jika aku ini di atas bukti yang nyata dari Rabbku, zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, zat pemilik alam semesta, dan aku diberinya rahmat dari sisinya, kasih sayang berupa posisi yang tinggi. Nabi itu atau Rasul itu posisinya tinggi di antara manusia. Kita kenalkan posisi yang di depan Allah itu. Yang pertama, Islam itu dibagi dua, Muslim, mukmin, muhsin. Kemudian ada namanya wali, kemudian ada yang namanya nabi. Jadi nabi itu adalah posisi paling tinggi di depan Allah, dikarenakan Allah merahmati seorang hambanya. Tetapi dalam dunia materialisme ini, kadang-kadang manusia hanya melihat dari hartanya, mobilnya apa, rumahnya di mana, jamnya apa, gadgetnya apa, untuk melihat posisi seseorang. Jadi kita diingatkan bahwa itu adalah dunia yang fana, bahwa Allah melihat hati seorang hambanya daripada semua itu. Tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Jadi karena mereka sudah melihat dunia ini dari sisi materialisme, mereka nggak bisa melihat bahwa kenabian itu hal yang besar.
Apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Itu disampaikan oleh Nabi Nuh dalam dakwahnya. Jadi secara pertentangan, Nabi Nuh mendapat pertentangan yang hebat sekali dari kaumnya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bil taridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan dia berkata, Nuh berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Gak ada motivasi materi. Aku menyampaikan ini gak minta uang, gak minta kalian buat aku jadi pemimpin kalian. Hanya semata-mata merupakan penugasan dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang miskin yang sudah beriman. Sesungguhnya mereka akan menemui dengan Rabb mereka, akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh, sebagai kaum yang tidak bisa melihat kebaikan itu. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang menolongku dari Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Di sini Nabi Nuh memaksudkan bahwa perbuatan mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikut Nabi Nuh adalah perbuatan perbuatan mengusir orang miskin yang merupakan pengikut dari Nabi Nuh dikarenakan ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang kaya tadi adalah perbuatan yang sangat zalim, di mana Nabi Nuh takut dia akan berhadapan kepada azab Allah. Karena di depan Allah, orang-orang miskin yang mukmin ini jauh di atas orang-orang kaya tadi. Jadi di sini Nabi Nuh menyampaikan, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian itu tidak bisa merenungkan sedikit bahwa apa yang kalian sampaikan itu sangat zalim, tidak berdasar, dan ini lahir karena kebiasaan mereka terlalu tinggi di hadapan manusia. Wala aqulu lakum indi khaza'inillahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakum wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang atau kekayaan, berupa kekayaan dari Allah. Jadi Nabi Nuh
memang tidak diberikan kekayaan materi cara berlebih dari Allah. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib untuk membuat saya ini di atas manusia biasa. Biasanya kan orang berpikir, oh dia bisa memprediksi masa lalu. Enggak, Nabi Nuh juga enggak punya kemampuan itu. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku makan, aku menikah, sama seperti kalian. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Jadi orang-orang miskin yang mereka anggap miskin, mereka anggap hina, itu besar nilainya di hadapan Allah dan Allah akan membalasnya di hari akhirat nanti. La yu'tiyahumullahu khairallahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang yang zalim. Jadi kalau aku mengusir mereka, aku termasuk orang yang zalim. Itu dulu teman-teman, agak kurang fokus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.